Bagaimana dengan orang yang berdakwah dengan bermusik? Ini sudah dilarang dalam Al-Quran. Awas. Insya Allah antum hafal ayatnya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Dakwah hak, bagus. Musik batil, dicampur adukkan. Ini haram dilakukan oleh kaum muslimin. Dan insya Allah tidak membawa berkah. Artinya begini, ketika orang betul-betul ingin cari ilmu, dia nggak mau datang ke situ. Ini mereka ya. Ini bukan belum membahas sunnah bid'ah dulu ya. Ketika betul-betul cari ilmu, nggak mau datang ke situ. Yang datang ke situ biasanya ngincar apanya? Yang ngincar musik. Ya. Apakah diperbolehkan dalam Islam jika seorang anak hasil zina menikah dengan anak kandung dari ayah biologisnya yang telah menikah dengan orang lain? Secara hukum memang bukan saudara. Secara hukum memang bukan anak dan ayah, tidak boleh menjadi wali dan seterusnya. Tapi secara biologis kan memang adik kakak, secara air mani. Oleh karena itu istilah dari Imam Syafi'i adalah abul mani, bapak mani, bukan bapak. Masuk bapak nggak boleh jadi wali, masuk bapak nggak boleh dibinkan ke bapaknya, ya. Adapun menikah, ini kan masalah biologis, masalah mani, maka jangan. Walaupun secara hukum bukan saudara, bukan orang tua, bukan anak, tetapi secara biologis jangan. Artinya jangan dinikahkan. Kalau ada tablik akbar di luar kota, lalu kita mendatanginya, apakah termasuk hadis larangan safar? Larangan safar adalah untuk beribadah, sholat, itikaf, ya, Jumatan. Itu tidak boleh dengan safar. Maksudnya safar itu tujuan intinya adalah Jumatan di situ, nggak boleh. Nggak boleh. Saya akan Jumatan di Masjid Biru Surabaya misalnya. Itu tujuan utamanya. Habis itu pulang lagi, haram. Ya. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kecuali 3 masjid. Yang 3 masjid itu di Mekah, di Madinah, di Palestina. Itu boleh, ya, bukan cuman boleh, ada keutamaan tersendiri. Adapun di luar 3 masjid nggak boleh. Itu ibadah mahdhah, termasuk ziarah ibadah mahdhah, tidak boleh. Saya ke Surabaya, tujuan utama adalah ziarah ke nenek saya, jangan, tidak boleh. Ya. Tujuan ke Surabaya ya pulang kampung, untuk menziarahi, mengunjungi sanak saudara. Besoknya atau lusanya boleh menziarahi kubur nenek atau ibu. Ya. Adapun tablik akbar, ilmu, ini bukan ibadah mahdhah. Boleh, bahkan sifat para ulama itu, kebiasaan para ulama itu safa. Ya. Imam Ahmad dari Baghdad ke Mekah, Imam Syafi'i dari Mekah, Madinah ke Baghdad, kemudian ke Mesir. Justru itulah kebiasaan para ulama. Yang tidak boleh sekali lagi ibadah mahdhah seperti sholat, Jumatan, iktikaf, ya. Maka ibu jangan sekali-sekali saya mau iktikaf di Bandung, di pesantren anu, saya mau itikaf di pesantren anu di Serang misalnya, di Surabaya, tidak boleh. Itikaf cari masjid terdekat.
Atau jangan tanggung-tanggung ke, kalau mau 3 masjid itu, ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Ketika ada undangan walimah, syukuran atau acara apapun, saat datang cukup hanya memberi salam atau berjabat tangan kepada semua tamu undangan satu persatu. Ya, yang sempat saja, yang ada di sekitar kita. Ya, tidak perlu misalnya gedung kita salami satu persatu, tidak seperti itu. Yang dekat dengan kita saja. Apakah ikut menghadiri rapat dan acara undangan HUT RI termasuk jatuh dalam kesyirikan bid'ah? Kalau syirik tidak. Syirik itu perbuatan apa keyakinan? Syirik itu perbuatan apa keyakinan? Keyakinan. Keyakinan bahwa keris ini bisa mendatangkan berkah, bisa menurunkan hujan, gitu. Dengan melakukan hal-hal tertentu maka dagangan jadi laris, itu syirik. Dengan angka 13 maka bisa sial, itu syirik. Adapun perbuatan tanpa keyakinan tidak syirik, walaupun nggak boleh, dosa ya. Bahkan kalau terpaksa sujud kepada pohon atau batu pun tidak syirik, karena terpaksa. Kalau tidak mau dibunuh misalnya, apakah dia telah melakukan perbuatan syirik? Enggak. Dan boleh untuk terpaksa. Bagaimana dengan azan atau memperindah? Untuk azan mengeraskan, agar suara itu sampai kemana-mana, maka dikeraskan. Maka juga tidak ada sunnahnya dilantunkan, mendayu-dayu. Yang penting keras. Alhamdulillah, sekarang kan sudah ada pengeras suara. Ya. Jangan sama dengan Al-Quran. Al-Quran betul-betul kita disunahkan untuk memperindah seindah-indahnya. Nabi kagum dengan suara Abu Musa al-Asy'ari. Saat malam-malam Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran ketika Qiyamul Lail. Pagi harinya Nabi menyanjung suara Abu Musa, bahwa engkau diberi tenggorokan seperti Nabi Daud, bagus, indah. Abu Musa menjawab, seandainya aku tahu bahwa engkau sedang mendengarkan lantunan ayat Al-Quranku ya Rasul, maka akan aku perindah lagi. Jadi masih bisa diperindah lagi, belum maksimal. Ya. Berarti memperindah itu bisa diusahakan. Ya. Bisa lebih indah lagi, lebih indah lagi. Dan tidak ada aturan, tidak ada pakemnya, tidak ada rumusnya. Siapa yang menemukan rumus memperindah bacaan Al-Quran, berarti bid'ah. Seperti yang sering kita dengar. Jadi kalau baca Al-Quran itu dari awal rendah dulu. Itu namanya bayati. Nanti naik Hijaz, nanti Hijazkar. Ya, ini bid'ah, tidak syak lagi. Bukan ajaran Nabi SAW. Enggak ada rumus-rumus itu, enggak ada. Siapa yang mengadakan bid'ah? Maka ya sendiri-sendiri. Dan anehnya ketika Rasul dan para sahabat terkagum-kagum dengan bacaannya, suaranya, nadanya Abu Musa al-Asy'ari, tidak ada satupun sahabat yang berusaha meniru. Jadi masing-masing dengan suara masing-masing. Ya.
Maka termasuk bid'ah ketika seseorang berusaha menirukan, ya, bahwa nada bacaan Al-Quran saya akan samakan dengan Syekh Sudais misalnya. Nggak boleh. Masing-masing kita punya ini sendiri. Kecuali murid dengan gurunya barangkali, ya, karena gurunya talaki kepada muridnya, lalu muridnya ya mau nggak mau, ya, karena tiap hari, tiap jam mendengarkan, ya mau tidak mau jadi mirip. Kalau sengaja, bid'ah. Bolehkah wudhu tidak berkumur karena gigi sakit? Boleh, ya. Insya Allah sah. Bahkan sengaja pun sah, hanya kehilangan keutamaan. Bagaimana cara istighosah yang benar? Istighosah cuma berdoa. Ya, cara berdoa gimana sih? Istighosah itu berdoa. Bedanya sulit, kepepet, terdesak, gitu. Kalau doa kan, ya Allah turunkanlah hujan, ya. Itu doa biasa. Ya Allah tambahkanlah rizki, ya Allah berikanlah anak, gitu. Kalau istighosah, ya Allah 5 harimau ini jangan sampai melihat saya, ya Allah. Saya di sini, ya Allah, ya di belakang pohon ini. Itu 5 harimau sepertinya kelaparan, ya. Jangan sampai melihat saya. Itu istighosah. Jadi berdoa memohon kepada Allah di saat sulit, genting, bahaya. Itu namanya istighosah. Caranya ya sama, berdoa. Cara berdoa, ngangkat tangan bisa, tanpa ngangkat tangan juga bisa, ya, dengan satu jari kalau Jumat, ya, Mbah Jumat, atau ngangkat tangan tinggi-tinggi istisqa. Wallahu. Ada orang yang mengatakan jabat tangan setelah sholat 5 waktu boleh, dengan alasan itu mubah. Bagaimana menjawabnya? Jabat tangan ini masuk dalam ibadah mahdhah. Buktinya kan ada tiga ciri, ya. Satu saja sudah masuk, ya. Nggak ada manfaatnya. Ya. Apakah ketika kita jabat tangan dengan si fulan lalu muncul manfaat zahir? Kan nggak ada. Ciri-ciri ibadah mahdhah kan seperti itu. Nah, maka jabat tangan ini termasuk ibadah mahdhah. Nah, ketika ibadah mahdhah harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Sementara Rasul dan para sahabat mencontohkan jabat tangan itu cuman tiga tempat. Satu, ketika bertemu jabat tangan. Dua, ketika mau berpisah. Ini pun ada khilaf, ya. Yang ketiga, ketika berbaiat. Udah cuma 3 itu. Ketika kita membaiat seorang pemimpin bahwa kita mau sami'na wa ta'na, itu disunahkan jabat tangan. Adakah yang keempat, kelima? Tidak ada. Aku nikahkan engkau dengan putriku fulana, ya. Sunnah bid'ah? Bid'ah. Jabat tangan ketika akad nikah tidak ada sunnahnya. Termasuk deal jual beli. Karena jual beli miliaran, ya, deal, ya, salaman. Ini nggak ada. Cuman 3 tadi. Termasuk salaman habis sholat. Bid'ah. Karena salaman, sekali lagi, ibadah mahdhah harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat hanya mencontohkan 3. Habis? Kalau habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka